Perkenalkan, nama saya Grace Dea dengan NIM 4312101029 dari MJ1A Pagi Politeknik Negeri Batam. Kali ini kita bersama-sama akan membuat script cell yang sederhana. So, let's go! Sebelum kita masuk ke dalam praktikum, tentunya kita ingin tahu dong apa itu script cell. Script cell memungkinkan kita untuk mengambil urutan perintah yang kompleks, lalu memasukkannya ke dalam suatu file, dan file tersebut akan dijalankan sebagai program. Keuntungannya adalah lebih mempersingkat waktu kita. Daripada kita harus ngetik panjang-panjang, lebih baik kita menggunakan script cell. Oke, mari kita siapkan modulnya dan juga Ubuntu-nya. Saya mengambil tema ini dengan nama shell scripting. Terminal tersebut dapat di-search aja di searching. Kemudian kalau cara cepatnya adalah Ctrl Alt T. Tapi kali ini saya menggunakannya lewat search aja. Langkah pertama adalah membuat file teks dan menambahkan perintah. Tetapi saya ingin membuat file terlebih dahulu sehingga saya memasukkan perintah mkdir. Kemudian ls untuk menampilkan file. Kemudian ketikkan nano sample.sh. Dan setelah masuk ke dalam nano, kita ketikkan isi script sesuai pada modul. Setelah selesai menulis, kita keluar dengan Ctrl X, kemudian yes, buat nama file sample.sh, tapi saya menggantinya dengan huruf besar S-nya. Kemudian pencet enter. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua adalah mengetikkan titik garing sampel sh untuk mengeksekusi file yang sudah kita buat tadi. Enter. Terjadi error karena tidak ada permission sehingga masukkan perintah chmod +x. Perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses ke semua user terhadap file yang sudah kita buat tadi. Enter. Kemudian masuk lagi ke perintah titik garing sampel sh. Cara mencarinya dengan menekan backup di dalam keyboard. Dan terlihat hasilnya adalah halo kawan, lihat kalender untuk bulan ini, Januari 2022, tanggal 1. Langkah ketiga adalah kembali masuk ke dalam nano sample.sh. Kemudian tambahkan echo hari ini date plus %a, lihat pada modul. Jika selesai, exit dengan Ctrl X, kemudian Y, dan juga nama yang sama, yes, enter. Kemudian kembali masuk ke titik garing sampel sh dan enter. Sehingga dapat kita lihat ada tambahan hari ini, Saturday. Langkah keempat, kita akan menghapuskan titik garing di depan file sampel sh tadi. Kemudian enter dan menunjukkan command not found. Perlu diketahui bahwa fungsi titik garing di depan nama file tadi untuk menunjukkan bahwa file tersebut sekarang ada di directory. Langkah kelima, menambahkan variabel path untuk mencari perintah yang kita ketikkan. Masukkan echo path. Kemudian masuk ke langkah 6, dapat kita perhatikan dari modul. Di sini saya ingin membuat file terlebih dahulu sehingga saya memasukkan perintah mkdir, kemudian mv untuk memindahkan file dan directory menggunakan baris perintah. Di sini saya memindahkan sampel sh ke bin. Ketik sampel.sh maka akan muncul output tampilan seperti di langkah yang ketiga tadi. Masuk ke langkah yang ketujuh, membuat script yang lebih kompleks, di mana membuat file dengan nama drive sh untuk melihat bagaimana pernyataan if dan test bekerja. Pertama kali saya akan membuat file drive sh-nya dulu, sehingga saya mengetikkan mkdir drive sh, enter, ls, enter untuk melihat file, kemudian masuk ke nano drive sh, lalu ketik sesuai dengan yang ada di modul. Drive sh ini digunakan untuk menemukan apakah usia kita termasuk sudah tua atau belum terlalu tua. Kita menggunakan ekspresi bersyarat seperti pernyataan if yang dapat memanfaatkan hasil dari perintah tes, di mana perintah tes ini digunakan untuk membandingkan dua angka atau dua string untuk hal seperti sama dengan atau kurang dari.
Jika sudah selesai, exit dengan Ctrl X, kemudian Y, lalu ganti nama dengan drive SH tapi D-nya besar, huruf kapital. Kemudian jangan lupa memasukkan perintah chmod plus X drive SH untuk mendapatkan permission. Karena jika langsung mengetikkan titik garing drive SH maka akan terjadi error. Sudah mendapatkan permission, kita kembali dengan titik garing drive SH dan masukkan usia Anda. Saya masukkan usia 19 tahun. Sorry, kamu sudah tua. Dan saya masukkan lagi untuk menampilkan usia 9 dan kamu belum tua kok. Langkah ke-8 kita kembali ke nano drive SH yang tadi, di mana kita akan mencoba pernyataan pengujian secara otomatis dipanggil ketika kita menempatkan argumen dalam kurung siku. Kita akan mengubah baris if test usia min LT 16 menjadi if dalam kurung siku usia min LT 16. Lalu save dengan nama yang sama. Kemudian jalankan kembali drive SH tadi dengan mengetikkan titik garing drive SH. Masukkan usia, saya memilih umur 12 dan kamu belum terlalu tua kok. Kita masukkan lagi dan saya memasukkan usia 21 tahun dan sorry kamu sudah tua. Kita juga dapat menggunakan hasil dari perintah sel lain karena semuanya mengembalikan sukses atau gagal. Misalnya coba kita buat program yang ada di modul. Membuat file check.sh, lalu ketikkan nano check.sh dan masukkan script yang ada di modul. Pastikan benar dan tidak ada yang salah, karena jika ada yang salah maka akan ada yang error. Save dengan check.sh tapi C-nya kapital. Lalu dapatkan akses permission dengan mengetikkan chmod. Jalankan program titik garing check.sh, enter. Kemudian masukkan nama yang ingin dicek. Saya akan mengecek nama Grace Dea, tapi Grace Dea tidak ada di sistem. Saya masukkan lagi nama root, dan ternyata root ada di sistem. Langkah 9 kita membuat loop sementara. Perintah ini digunakan untuk mengeksekusi kode berulang selama pemeriksaan bersyarat mengembalikan true. Kali ini saya tidak membuat file sehingga kita langsung saja mengetikkan nano angka SH. Masukkan script sesuai yang ada di modul. Save dengan nama file yang sama yaitu angka.sh dengan A kapital. Jalankan angka.sh dan mengetikkan titik garing angka.sh. Tetapi jangan lupa mendapatkan permission dari perintah chmod. Lalu masukkan angka yang lebih besar dari 100. Saya memilih angka 40 dan outputnya adalah tidak lebih besar dari 100. Mohon masukkan angka lebih besar daripada 100. Saya masukkan angka 150 dan akhirnya 150 lebih besar daripada 100. Dan bagaimana jika kita langsung memasukkan angka yang lebih besar, maka yang outputnya adalah akhirnya 120 lebih besar daripada 100. Langkah 10 adalah kode script cell base, yang berarti Anda dapat menggunakan perintah ini pada baris perintah sama seperti Anda menggunakan dalam script cell. Dapat digunakan untuk for. Ketik script sesuai yang pada modul.
Di sana terlihat perintah WC dikerjakan sebanyak 3 kali sesuai dengan banyaknya jumlah file yang diminta untuk dihitung. Langkah ke-11 terakhir adalah menggunakan perintah sec yang digunakan bersamaan dengan for. Perintah sec dapat menghasilkan daftar nilai integer, misalnya dari angka 1 sampai 12. Jalankan perintah sesuai modul. ls untuk menampilkan seluruh file dan tampak ada file tes1 sampai tes12. Oke, praktikum selesai. Mungkin segitu saja video tutorial dari saya. Terima kasih.